sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu, suka dan duka bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari aku dibimbingnya, diberi rahmatnya tiap jam, diangkatnya bila aku jatuh, dihalamnya musuhku kejam. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu, suka dan duka bergantian, memperkuat imanku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu, suka dan duka bergantian, memperkuat kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang tak kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau.
sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu, Tuhan, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa
peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Haleluya. Kita akan beribadah pada pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama berdiri, kita akan berdoa. Haleluya. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami diberi kesempatan kembali untuk boleh beribadah Tuhan. Terima kasih buat kesempatan, terima kasih buat waktu, terima kasih buat kesehatan. Kami percaya Tuhan hari ini kalau kami hadir di tempat ini, kami boleh menikmati berkat-Mu. Dan juga kami berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh dan dalam keadaan yang tidak dapat memungkinkan mereka untuk hadir di tempat ini. Mereka beribadah di tempat mereka masing-masing. Kami percaya Tuhan, hamba-hamba-Mu Tuhan, anak-anak-Mu yang beribadah di rumah, mereka juga akan mendapatkan berkat yang sama. Amin. Seperti yang kami terima. Amin. Di pagi hari ini. Kami menyerahkan ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini dari awal, pertengahan sampai akhir. Kami berdoa mohon berkat-Mu, penyertaan-Mu Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang melayani hari ini. Dari mulai Tuhan share, kolektan, anak-anakmu yang melayani di multimedia, di sound, anak-anakmu yang melayani di musik, anak-anakmu yang melayani di pujian, WL Singer Tuhan, dan kami sekalian yang akan berbakti sepanjang ini Tuhan. Mohon berkat-Mu di atasnya. Amin. Kami percaya Tuhan, ada satu oknum yang tidak suka kami menikmati berkat Tuhan. Sebab itu Tuhan kami mohon dan kami sepakat berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami usir Engkau keluar. Dan Roh Kudus, Kau yang ada di tengah-tengah kami, Kau yang menguasai kami. Berikan sukacita kepada kami. Berikan berkat kepada kami lewat firman daripada anak hamba-Mu yang Tuhan pakai Tuhan. Dan juga berkat kuasa dari perjamuan kudus yang akan kami alami pada pagi hari ini. Terima kasih. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal sampai akhir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Serahkan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Yang bersuka cita pagi hari ini boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Bulan yang baru, bulan Mei, dan kita percaya kalau bukan karena kasih setia Tuhan, kita gak mungkin ada sampai hari ini. Amin. Kita mau naikkan ucapan syukur kita pagi hari ini. Kita mau sembah Tuhan, kita mau tinggikan, kita mau nikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Apapun masalah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau tanggalkan dulu. Kita mau nikmati hadirat Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama memuji, kita sama-sama menyembah Tuhan.
Kasih setiamu Tuhan yang tidak pernah lekang oleh waktu. Terus kau nyatakan untuk setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kasih setiamu yang kurasakan Yes. lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Amin. Terima kasih. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Kita mau nyatakan kasih setia Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Thank you Jesus. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Kita mau ingat semua kebaikan Tuhan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan.
sembahkan. Lebih lagi nyatakan, Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama naikkan lagi pujian ini, katakan, Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. siapakah kami Tuhan? Siapakah aku ini, Tuhan? Oh, thank you Jesus. Terima kasih. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain memujimu dan sembah. Dengan apa? Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Haleluya. Haleluya, kami memujimu, kami meninggikan namamu, sebab kau yang layak untuk disembah dan dipuji Tuhan. Kami siap memberikan yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Wow, haleluya. Bulan ini Bapak Ibu, temanya adalah kita mau mewariskan iman. Iman apa? Iman kesetiaan. Ya, ayo kita mau kasih salam kanan kiri, bilang setia dalam Tuhan ya. Minimal 5 orang. Setia dalam Tuhan ya. Ya, asik ya. Kita mau sama-sama tetap setia dalam Tuhan. Apapun masalahnya, kita mau terus nyalakan api kita di dalam Tuhan. Amin. Yes. Yuk kita mau sama-sama tepuk tangan di dalam Tuhan. Sama-sama nyanyikan. Katakan, Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. amin. Oh, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan. Amin. Atas segalanya ratakan tanah, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Yes. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Lagi kita mau katakan dengan iman, jangan lelah bekerja. Di ladangnya Tuhan. Roh Kudus. Roh Kudus yang beri kekuatan. Amin. Yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Amin. Sama-sama yuk kita gerakkan. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun
tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, Timbunlah tanah yang berlubang. amin, menjadi siap dibangun. Di atas dasar iman. Lagi dong katakan, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun. Di atas dasar Amin. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. kita bersama-sama nyalakan roh kita di hadapan Tuhan. Siap? Kita angkat tangan, kita katakan, biarlah rohmu menyala-nyala. Dan Belum semuanya angkat tangan. biarlah rohmu menyala-nyala. Lagi. Layanilah Katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. biarlah rohmu Amin. menyala-nyala. Dan Siap. Lagi angkat tangannya, katakan, menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu. menyala-nyala. Lagi dong, katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu. Amin. Sudah gak ada banyak waktu, tak ada banyak waktu. Giatlah dan jangan lalai, pekerjaan besar menunggu ladang. Amin. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi, berlari pada panggilan. Amin. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu Menyala-nyala dan layanilah. lagi dong. Rohmu menyala-nyala, oke. Biarlah rohmu. Amin. Katakan lagi, tak ada banyak waktu, tak ada banyak. Bilang kanan kirinya dong. Giatlah dan jangan lalai, pekerjaan besar menunggu ladang. Tanggalkan dan dosa yang merintangi, berlari pada tujuan. Tepuk tangan buat Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu. Lagi dong. Katakan. Nyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Sekali lagi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Wow. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kesetiaan butuh roh yang menyala-nyala. Amin. Jadi kita mau minta roh itu dari Tuhan, karena kita gak bisa lari dari mana-mana. Di mana kita lari, di situ ada rohnya Tuhan ya. Jadi kita mau minta sama Tuhan, biarlah kasih pengorbanan Tuhan terus membuat kita tetap setia sampai akhir, sampai Tuhan Yesus datang kembali.
Tuhan masih lihat iman di tempat ini. Semuanya tetap setia. Amin. Oh, terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, kemanapun kami pergi, Engkau ada di situ. Kami tahu kasih setiamu lebih dari hidup. Hanya itu yang kami perlukan untuk kami melangkah dari hari ke hari Tuhan. Kami perlu anugerah-Mu, kami perlu karunia-Mu Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa membuat kami tetap baik-baik saja. Hanya Tuhan yang bisa membuat kami tetap kuat. Dan biarlah Tuhan, pagi hari ini kami mau melihat kembali, mengingat kembali pengorbanan-Mu di bawah kayu salib yang telah menebus setiap kami, yang telah merubah kami dari yang gak ada apa-apanya Tuhan, menjadi begitu istimewa di matanya Tuhan. Kami mau melepaskan semua masalah kami, kami mau melepaskan semua Tuhan beban kami. Dan pagi hari ini kami mau duduk di bawah kaki-Mu. Kami mau menikmati Engkau lebih lagi Tuhan. Thank you Jesus, thank you Lord. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia. Dan berharga. Katakan, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Amin. Tak terselami bagiku. Sungguh indah. Thank you Lord. Terima kasih. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci. Katakan, Kau sahabat, Kau dekat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia. Dan berharga, sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan
yang sedang semangat Tuhan menaikkan pujian ini. Katakan terlalu besar Tuhan. Dimengerti. Yes, Jesus. Sungguh besar, sungguh indah, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. yes, thank you Lord. Tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sekali lagi katakan, sungguh besar. Rasakan kasih Tuhan. Pengorbananmu bagiku. Dia memilih kita. Terlalu Amin. Thank you, dalam Jesus. untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Haleluya Yesus, haleluya. Sungguh rancangan-Mu indah dalam kehidupan kami Bapa. Oleh karena itu Tuhan, kami belajar pagi hari ini agar kami boleh oh Tuhan mengikuti kebenaran-kebenaran firman-Mu dan oh Tuhan melakukannya sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Urapan-Mu turun atas kami, khususnya buat hamba-Mu. Tuhan urapi, Tuhan berikan hikmah sehingga kebenaran firman Tuhan boleh disampaikan pada pagi hari ini. Kami siap mendengarkan firman Allah dan kami percaya segala kuasa iblis dilenyapkan di dalam nama Yesus Kristus. Allah sendiri yang bertahta atas pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom semuanya. Oleh anugerah Tuhan, pagi hari ini kita boleh ada di rumah Tuhan. Dan buat jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah online pagi hari ini, tetap semangat dalam Tuhan. Dan kita pada suatu saat nanti Bapak Ibu boleh bersama-sama kita beribadah di tempat ini. Pagi hari ini firman Tuhan diambil di dalam 1 Raja-Raja pasal 2 ayat yang keempat. 1 Raja-Raja pasal 2 ayat yang keempat, demikian bunyi firman Tuhan. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan berbicara tentang kesetiaan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan ini disampaikan oleh Raja Daud kepada anaknya yang bernama Salomo yang menggantikan dia. Pada masa di mana saat-saat kehidupan, akhir dari kehidupan Raja Daud, dia memberikan pesan kepada anaknya yang bernama Salomo. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa bagaimana Daud, ia merindukan agar penerusnya, penggantinya ini tetap berpaut sepenuhnya kepada Tuhan. Tetap setia kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan dalam kepemimpinannya,
tetap setia terhadap perintah-perintah Tuhan dan melakukannya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Daud berpesan kepada Salomo agar dia tetap hidup di hadapan Tuhan dengan setia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini disampaikan saat-saat di mana tidak lama lagi Daud akan meninggal. Ya kita nggak tahu seberapa lama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau di daerah saya biasanya itu orang tua, terutama ayah, ya sebelum meninggal itu dia kumpulkan semua anak-anaknya dan dia sampaikan pesan-pesan ya kepada setiap anak-anak itu apa yang harus dilakukan, apa yang harus diperbuat dan apa yang tidak boleh dilakukan. Ya, kalau di daerah kami namanya itu famatomeo, ya namanya dia berikan. Termasuk juga ya kalau punya harta dia sampaikan ini bagianmu dan lain sebagainya. Tetapi yang lebih penting pada waktu itu adalah nasihat-nasihat yang disampaikan. Ya, supaya anak-anaknya mengikuti pesan-pesan itu. Dan pesan-pesan itu tidak lepas seperti apa yang juga disampaikan oleh Raja Daud kepada anaknya yang bernama Salomo agar tetap setia kepada Tuhan. Ya, menuruti segala perintah-perintahnya agar baik keadaan, agar masa depan yang diberkati oleh Tuhan, agar setiap janji-janji Tuhan digenapi dalam kehidupannya. Terlebih kalau kita melihat di sini adalah Salomo ini adalah raja yang menggantikan Daud. Tentunya banyak tantangan, banyak hal yang dihadapi. Lalu kemudian bahwa Salomo ini adalah masih muda pada waktu itu. Ada yang mengatakan bahwa dia baru umur belasan tahun. Tentunya pengalaman belum ada. Ya. Banyak tantangan di mana juga pada masa-masa kepemimpinan daripada Daud sendiri ada orang-orang yang tidak sejalan dalam kepemimpinan Raja Daud pada waktu itu. Ada orang-orang yang berseberangan dengan dia. Dan tentunya itu akan menjadi tantangan juga dalam kepemimpinan Raja Salomo di kemudian hari. Sehingga Daud menasehatkan bahwa menghadapi itu semua tidak mudah. Dengan kekuatan sendiri, dengan hikmat dan kepintarannya sendiri. Tidak mungkin. Tetapi dengan tetap setia dan berpaut sepenuhnya kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memimpi, menyertai. Ya, dan berpedoman kepada perintah-perintah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat kehidupan Daud ini, dia begitu perhatian kepada Salomo. Tapi di sisi yang lain, kita juga melihat bahwa kehidupan keluarga Daud ini banyak menghadapi masalah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dalam keluarga ini, khususnya anak-anak daripada Daud ini, banyak menimbulkan masalah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau kita perhatikan anaknya yang bernama Amon, kehidupan yang terjadi yang dilakukan oleh anaknya Amon adalah melakukan kejahatan, berbuat zina. Ya, ini sesuatu hal yang dimana satu keadaan situasi seorang anak raja melakukan perbuatan yang tercela. Lalu kemudian kalau kita lihat anaknya yang berikutnya juga Absalom memberontak kepada ayahnya, ingin menjadi raja, ya, dengan berbagai daya tipu muslihat yang ya supaya dia ingin menjadi raja. Ini juga hal-hal yang
cukup menyedihkan dalam keluarga ini. Ya, pada akhirnya di mana juga melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Dan yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bernama Adonia. Juga itu ingin menjadi raja dengan berbagai cara. Dari hal ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentunya Raja Daud ini menyadari bahwa perlu nasihat kepada anak-anak yang lain. Mungkin selama ini dia mengalami hal-hal yang tidak melakukan sebagaimana mestinya sebagai seorang ayah, sebagai seorang bapa, menasihati anak-anaknya, mendidik anak-anaknya agar tetap berjalan dalam rel, dalam rencananya Tuhan. Maka kalau kita melihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, khususnya yang bernama Adonia. Kalau kita perhatikan di dalam pasal 1 ayat yang ke-6, dikatakan selama hidup Adonia, ayahnya belum pernah menegur dia tentang ucapan mengapa engkau berbuat begitu. Ia pun sangat elok perawakannya dan dia adalah anak pertama sesudah Absalom. Rupanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, peran daripada seorang ayah di sini belum maksimal. Ya, kita tidak tahu alasannya apa. Apakah karena sibuk, karena raja, karena pada waktu itu bukan hanya sebagai pemimpin negara, kerajaan pada waktu itu juga dia seorang pemimpin perang. Yang turut langsung, walaupun dia punya panglima-panglimanya. Ini juga merupakan pelajaran bagi kita. Dari kejadian seperti itulah bagaimana Daud mengingatkan. Ya kalau menurut saya sih sudah terlambat gitu ya. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang terlambat gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan selagi masih ada kesempatan. Sehingga dalam pasal kedua ayat yang keempat ini adalah ucapan daripada Daud. Nasihat Daud kepada anaknya bernama Salomo agar tetap hidup di hadapan Tuhan dengan setia. Tidak seperti saudara-saudaranya yang lain. Keluarga ini, keluarga yang Daud ada seorang yang setia kepada Tuhan. Tetapi bagaimana dengan anak-anaknya? Lalu kita melihat bagaimana masa pada waktu itu, masa-masa kepemimpinan daripada Salomo ini. Kalau saya berkatakan bahwa ada 3 masa dalam kepemimpinan Salomo. Masa di mana dia memulai kepemimpinan dengan hidup takut akan Tuhan. Berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Bahkan dia sendiri mengatakan kepada umatnya pada waktu itu, tetaplah setia kepada Tuhan, takut akan Tuhan. Lalu masa yang kedua adalah masa kejayaannya. Bagaimana terkenal Raja Salomo ini adalah seorang yang disebut raja, seorang raja yang berhikmah, yang bijaksana. Keberhasilannya membangun bait Allah. Dan pada masa kepemimpinannya adalah masa yang damai. Banyak orang yang kagum, banyak orang yang menjalin relasi kepadanya karena kebijaksanaannya. Lalu masa yang ketiga adalah masa kemunduran dalam kesetiaannya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana Daud mengingatkan kepadanya. Bahwa kalau tetap setia hidup di hadapan Tuhan dengan setia. Maka ada janji Tuhan akan digenapi dalam kehidupannya. Bahwa kerajaannya tetap kokoh untuk selama-lamanya. Tetapi kita melihat kehidupan
Raja Salomo pada waktu itu. Tidaklah demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Benar dia memulai bersama dengan Tuhan. Dia mengikuti segala nasihat daripada ayahnya. Pesan-pesan yang disampaikan. Bagi orang-orang yang berseberangan dengan dia. Bagi orang-orang yang membantu dia. Dia lakukan itu. Tetapi bagaimana selanjutnya? Tidak sepenuhnya Salomo melakukan itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan. Dalam pasal yang ke-11 dari 1 Raja-Raja pasal 11. Coba kita melihat inilah kehidupan Salomo. Keadaannya pada masa itu. Apa yang dikatakan di dalam pasal 11. Mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang keempat dikatakan. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu, Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun jangan bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondokkan hatimu kepada Allah mereka. Hati Salomo telah berpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain. Sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Apa yang menjadi kelemahan, kekurangan daripada Salomo pada waktu itu adalah mencintai perempuan-perempuan asing. Inilah yang menyebabkan kemunduran kesetiaannya kepada Tuhan. Bahkan kita kalau membaca di dalam pasal yang ketiga bagaimana dia mengambil anak Raja Firaun. Padahal Tuhan katakan jangan bergaul saja apalagi menikah. Apapun alasannya, bisa jadi pada waktu itu Raja Salomo punya alasan. Ya membangun relasi gitu, hubungan yang baik. Ya. Tetapi apa yang dikatakan firman Tuhan? Kalau dibilang tidak ya tidak. Ya. Seperti Saul juga pada waktu itu kan. Mengambil korban dipersembahkan. Ya alasannya apa? Ya udah nunggu Nabi Samuel pada waktu itu nggak datang. Ya rakyat udah begini begitu dan sebagainya. Ya, apapun alasan kalau Tuhan sudah katakan itu tidak boleh ya tidak boleh. Tetapi Salomo, ya, dia mengambil anak putri Firaun pada waktu itu. Lalu kemudian berbagai orang-orang yang dari anak-anak bangsawan. Dia menikahi sampai jumlahnya berapa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? 1.000 orang. Istri 700 dan gundik 300 orang. Ya. Ini satu hal yang menyedihkan hati Tuhan. Apa pesan-pesan daripada Daud pada waktu itu diabaikannya. Untuk tetap setia kepada Tuhan. Untuk mengikuti perintah-perintah Tuhan. Ingin kerajaannya tetap kokoh, tetapi tidak mau mengikuti apa yang Tuhan mau dalam kehidupannya, dalam kepemimpinannya pada waktu itu. Sehingga kita melihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bahwa pada akhirnya apa Daud dikatakan di dalam ayat yang keempat tadi. Tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allah. Seperti Daud ayahnya.
Tidak lagi sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Tidak lagi sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Bagaimana dengan kita umat Tuhan pada pagi hari ini? Mari kita mau memeriksa keberadaan kita. Apakah kita dengan sepenuh hati mengasihi Tuhan? Bukankah firman Tuhan katakan kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu. Seperti yang dikatakan di dalam Ulangan pasal 6. Kalau kita membaca ayat tersebut di dalam Ulangan pasal 6. Satu ayat firman Tuhan yang mengingatkan kepada kita. Mulai dari ayat yang keempat sampai ayat yang keenam dikatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Itu yang Tuhan firmankan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudaraku yang ada di rumah Tuhan saat ini, dan yang mengikuti ibadah online, marilah kita mau setia kepada Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apa yang terjadi? Salomo mencintai banyak perempuan asing. 1.000 orang itu nggak tahu bagaimana cara mengaturnya. Dia memang orang yang kaya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya mungkin setiap tahun dia harus mengambil perempuan berapa? Saya belum hitung. Ya nanti bisa hitung di rumah. Ya kalau dia 40 tahun kepemimpinannya, berarti 1.000 dikali berapa gitu dibagi. Ya berapa tahun nanti dihitung lah. Ya wah luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Itulah yang menyebabkan dia tidak setia kepada Tuhan. Lalu kemudian kalau kita memperhatikan di dalam ayat, kita kembali lagi dalam 1 Raja-Raja pasal 2, pasal 11 yang saya maksud. Apa yang dikatakan di dalam ayat yang ke-5 dan ke-8 dikatakan, demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidom, dan mengikuti Milkom, dewi kejijikan sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan. Ini keadaan yang terjadi Bapak. Selain dia mengambil banyak perempuan asing, juga menjadi penyembah berhala. Ya, tadi firman Tuhan sudah saya baca tadi. Ya, bagaimana Tuhan katakan, ya setia sama Tuhan. Kasih Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saat ini sudah menduakan Tuhan. Ya. Padahal firman Tuhan katakan dalam Keluaran pasal 20 ayat yang ketiga, jangan ada padamu Allah lain. Ya, menyerupai apapun tidak. Jangan ada padamu. Tetapi Salomo melakukan hal yang demikian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita mau berpaut sepenuhnya kepada Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, bahkan di bagian yang lain firman Tuhan katakan, kalau kita melihat di dalam Matius, bagaimana Tuhan Yesus katakan bahwa apa yang harus kita lakukan adalah mengasihi Tuhan Allah. Ya, dengan sungguh-sungguh. Enggak setengah-setengah. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengasihi Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mencintai Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita umpamanya ya tidak menuruti perintah Tuhan. Seperti saya katakan tadi. Bisa aja dia katakan, itu supaya mempererat hubungan dengan bangsa-bangsa lain. Dengan kerajaan-kerajaan yang ada di sekitarnya. Atau seperti Saul katakan, ya gara-gara enggak datang, udah ditunggu-tunggu enggak muncul-muncul. Sedangkan rakyat ini ya sudah berteriak-teriak, sudah terdesak dan lain sebagainya.
Banyak kan kita suka bikin alasan ya, membenarkan diri untuk tidak melakukan firman Tuhan. Pagi hari ini kita diingatkan kembali tentang kehidupan Salomo. Daud telah menasehatkan dia. Daud telah memberikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Apa yang harus dia lakukan. Tentunya setiap orang tua pasti merindukan anak-anaknya hidup dalam kebenaran sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita perhatikan akhir-akhir ini Bapak Ibu, ya, yang ramai di media gitu ya. Mulai ada dua yang kalau saya tidak salah, mungkin yang pertama udah cukup lama beberapa bulan yang lalu. Gara-gara kelakuan anaknya, ayahnya kena dampaknya. Ya. Dan yang baru-baru ini mungkin dalam bulan April kalau nggak salah ya. Atau baru-baru. Kejadiannya juga udah lama cuma baru diekspos gitu ya. Ya, itu juga tokoh penegak hukum. Gara-gara anak lagi Bapak Ibu yang dikasih. Ya, gara-gara anak lagi. Ya. Apa namanya? Anaknya menggebuki seseorang. Lalu kemudian apa? Ada ayahnya di situ. Harusnya seorang ayah apa? Menasehati, melerai. Gitu. Mengingatkan gitu kan. Malah ada orang yang mau membantu, jangan. Malah saya lihat di video. Malah dilarang. Akibatnya apa? Orang tuanya juga pada akhirnya. Kalau saya boleh katakan, bagaimana perang orang tua terhadap anaknya saat ini. Ini tantangan ke depan. Ya. Betapa pentingnya nasihat orang tua itu kepada anak-anaknya. Kita mulai dari sekarang. Ya. Daud memberi nasihat kepada Salomo pada usia sudah pada kepemimpinannya. Tapi mulailah dari anak-anak. Karena anak-anak itu pada masa kanak-kanak itu mudah menyerap, mudah memahami. Tetapi lebih daripada itu Bapak Ibu, keteladanan kita. Dulu seseorang pernah bicara kepada saya, betapa dia sedih atas orang tuanya. Bukannya sedih tapi kecewa. Dia lihat orang tuanya yang tidak mencerminkan kehidupan yang benar, yang takut akan Tuhan. Tapi pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita diingatkan kembali. Bagaimana kita, walaupun mungkin terlambat, tetapi Daud memberi nasihat kepada anaknya yang bernama Salomo. Tugas orang tua adalah menasehati. Kalau kita kembali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa yang dikatakan di dalam Ulangan, kita kembali lagi di dalam Ulangan pasal 6. Coba kita perhatikan Ulangan pasal 6 ayat yang ke-7. Dikatakan Ulangan pasal 6 ayat yang ke-7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun, haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu, dan pada pintu gerbangmu, dan seterusnya. Dan seterusnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ini peran orang tua dalam mengajarkan firman Tuhan kepada anaknya. Bagaimana dengan kita saat ini? Tapi gak cukup ngajarin ya Bapak Ibu. Kita juga harus jadi teladan. Ngajarin tapi gak jadi teladan. Wah gak baik juga ya.
Harus menjadi teladan. Ya. Tugas kita sudah selesaikan. Nah, itu bagian anak untuk menjalankan. Salomo, walaupun sudah diberikan nasihat, tetapi tidak mengikutinya dengan sepenuh hati. Pada awalnya memang begitu, dia lakukan. Tapi setelah itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dia mencintai banyak perempuan, itu awal kejatuhannya. Ia menjadi penyembah berhala, dipengaruhi oleh ya istri-istrinya. Makanya ya yang muda-muda carilah istri yang takut akan Tuhan. Jangan lihat cantiknya aja. Yang takut akan Tuhan. Ya. Lalu kemudian ayat yang ke-9 kita kembali lagi di dalam Raja-Raja pasal 2. Pasal 11 dikatakan apa? Bagaimana apa yang terjadi? Ayat yang ke-9 katakan, sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo. Sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel. Yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya. Dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini. Supaya jangan mengikuti Allah-Allah lain. Akan tetapi tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Lalu berfirman Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Hanya pada waktu hidupmu ini aku belum mau melakukannya oleh karena Daud ayahmu. Dari tangan anakmu lah aku akan mengoyakkannya. Namun demikian kerajaan itu tidak seluruhnya akan kukoyakkan daripadanya. 1 suku akan kuberikan kepada anakmu oleh karena hambaku Daud dan oleh karena Yerusalem yang telah kupilih. Karena ketidaksetiaan Salomo kepada Tuhan, kerajaan itu tidak utuh. 10 suku tidak ada lagi di bawah keturunan Daud. Karena tidak setia kepada Tuhan. Ya, nanti bisa baca itu pasal yang ke-12. Ya, bagaimana kerajaan itu menjadi pecah. Rehabeam, anak daripada Salomo. Yerobeam mengambil 10 suku terpisah yang disebut kerajaan utara dan selatan. Akibat karena tidak setia kepada Tuhan. Bukankah firman Tuhan berkata, yang menjadi tema besar kita pada tahun ini adalah setiap janji Tuhan pasti dikenapi. Kalau kita hanya lihat di situ, oh luar biasa. Tapi ada yang harus kita lakukan. Maukah janji-janji Tuhan, begitu banyak janji Tuhan yang Tuhan janjikan bagi kita. Maukah kita janji Tuhan itu digenapi dalam kehidupan kita? Adalah setia, taat kepada Tuhan. Jangan seperti Salomo yang tidak setia kepada Tuhan. Sehingga kerajaan itu tidak kokoh lagi. Terjadi perpecahan. Keluarga Daud juga kita melihat banyak juga mengalami kekacauan. Permusuhan satu dengan yang lain. Ya, apa yang tadi kita lihat, Amnon melakukan perbuatan jahat, lalu Absalom membunuh dia. Demikian selanjutnya terjadi pembunuhan, ya, berdarah-darah. Harusnya keluarga utuh, baik, harmonis dan lain sebagainya. Tapi itulah yang terjadi. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita tetap setia kepada Tuhan. Sampai kapan? Firman Tuhan katakan dalam Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10. Hendaklah engkau setia sampai mati. Sampai akhir hidup kita. Amin. Buat firman Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan. Saya undang bangkit berdiri. Kita mau mengucap syukur
buat firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini. Dan saya minta Ibu Desi mengucap syukur buat firman Tuhan yang telah kita dengar. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu. Mana Tuhan mengingatkan kami untuk kami menjauhkan diri kami daripada dosa. Biarlah Tuhan tolong kami untuk kami semakin dekat dengan Tuhan. Ya, Menyerahkan kehidupan kami ke dalam Tuhan. Lakukan apa yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang senantiasa menguatkan kami. Dan kami minta senantiasa Tuhan menuntun kami, ya, menopang Yesus. kami, Benar. menyertai kami dalam setiap kehidupan kami. Banyak kejadian di luar Tuhan. Kami hidup di dalam dunia Tuhan. Tapi biarlah kami Tuhan Yesus tidak menjadi seperti di dunia ini. Tapi kami boleh berubah Tuhan sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Ya, Terima Yesus. kasih Bapak Surgawi. Berkati hamba-Mu Bapak Yosia yang sudah membawakan firman Tuhan. Biarlah tangan Tuhan senantiasa menyertai Pak Yosi beserta dengan keluarganya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa mengucap syukur. Terima kasih buat segala firman yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya undang para pelayan-pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Kita nyanyikan pujian Darah-Mu Yesus sucikan daku. Mari. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Jemaat Tuhan, pagi hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan untuk tetap setia kepada Tuhan. Yesus begitu mengasihi kepada kita. Dia rela berkorban untuk menebus segala dosa-dosa kita. Apa yang harus kita lakukan? Tetaplah setia kepada Tuhan. Taat kepada perintah-perintahnya. Sehingga janji-janji Tuhan itu boleh digenapi dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan pagi hari ini. Kami ada oh Tuhan di rumah-Mu. Dan sebentar akan oh Tuhan menerima tubuh dan darah Kristus. Biar oh Tuhan lewat perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kami diingatkan kembali akan pengorbanan Yesus yang luar biasa. Oh terima kasih Tuhan. Adalah satu hal yang Tuhan minta kepada kami adalah tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat hamba-hamba-Mu yang akan menerima, yang melayani perjamuan kudus pada saat ini. Tuhan pakai, Tuhan urapi, Tuhan berkati mereka. Demikian juga buat seluruh sidang jemaat. Boleh menerima tubuh dan darah Kristus dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah berkat Allah atas roti dan anggur ini. Ada kuasa, ada mukjizat, ada kelepasan. Oh Tuhan, kami terima pada pagi hari. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Darah-Mu Yesus. Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus.
Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Darahmu Yesus, Darahmu Yesus sucikan daku. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Darahmu Yesus sucikan daku. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. darahmu Yesus, Darahmu Yesus sucikan daku. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Darahmu Yesus sucikan daku. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. sekali lagi darahmu. Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Sucikan daku. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Jemaat yang dikasihi Tuhan, peganglah roti di tangan kanan dan angkatlah tinggi-tinggi. Namun sebelum kita menerima tubuh dan darah Kristus, datanglah secara pribadi di hadapan Tuhan. Ingat kebenaran firman Tuhan. Apakah kita tetap setia kepada Tuhan? Atau saat ini mengalami pasang surut dalam kesetiaan kita kepada Tuhan? Dalam menaati perintah-perintahnya. Minta ampunlah di hadapan Tuhan. Haleluya, datanglah secara pribadi. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami mau tetap setia kepada Tuhan. Sekalipun banyak tantangan yang kami hadapi, kami tetap mau berpaut sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kami percaya janji-janji-Mu digenapi dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Haleluya Yesus, haleluya. Kami percaya Tuhan. Kami percaya lewat tubuh dan darah Kristus. Kami menerima mukjizat Tuhan. Kami menerima kekuatan yang daripada Allah. Maka kami dipersatukan dalam tubuh dan darah Kristus. Terima kasih Bapa. Ada kesembuhan, ada mukjizat, ada kelepasan, ada kekuatan yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami semua. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakan pengorbanan Yesus.
Mari kita mau terima dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terpujilah namamu. Terima kasih Tuhan, syukur bagimu. Peganglah cawan di tangan kanan dan angkatlah tinggi-tinggi. Mari kita muliakan darah Kristus. Darah yang kudus, darah yang suci. Yang menyucikan kita dari segala dosa-dosa kita. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Percaya darah Kristus menebus segala dosa. Mari kita minum dengan penuh percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Syukur, terima kasih Tuhan. Hidup kami bukan kami lagi, tetapi Kristus yang hidup. Amin. Kristus yang berkuasa Amin. atas kehidupan kami. Dan kami mau berjalan Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah namamu. Mari kita nyanyikan pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Puji Tuhan, sebentar gelas-gelas akan dikumpulkan. Kita akan menyanyi Setia Setialah Setia Sampai Mati. Akan bawa korban persembahan, nanti para pelayan Tuhan menyiapkan diri, kita akan menyanyi lagu ini dan kita memberi persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Setia setialah setia sampai mati. Setia setialah setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setia sampai mati.
Tuhan, kita akan berdoa. Nanti Ibu Mela yang berdoa untuk persembahan. Bapak terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih. Bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Untuk Roh ibadah Kudus. kami Bapak. Terima kasih Tuhan kalau Engkau masih berikan kesempatan kepada kami Tuhan. Untuk kami boleh memberikan sebagian daripada apa yang kami miliki Tuhan. Biarlah Engkau berkenan atas apa yang kami berikan pada pagi hari ini Tuhan. Engkau memberkati, biarlah Tuhan persembahan ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Haleluya, terima kasih. Dan boleh menjadi memperluas untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Memberkati setiap kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, persembahan juga dapat diberikan melalui transfer dan melalui QR yang tersedia. Lalu kita akan lihat jadwal kegiatan sepekan. Ini jadwal kegiatan sepekan. Lalu kegiatan di bulan Mei. Ibadah kenaikan Tuhan GBI Paturyani, ini ibadah seluruh GBI Paturyani, Trate, Suryani, dan Cimahi, Kamis 18 Mei jam 9.30 bertempat di Wisma Shalom. Jadi Bapak Ibu yang mau turut serta dalam ibadah ini bisa daftar melalui saya atau Ibu Seli. Nanti di depan Ibu Seli akan ada mencatat Bapak Ibu untuk kegiatan ini. Dan di sini nanti ada rekapnya, rekap 6 per 6 Mei yang ikutnya adalah bisa ditayangkan. Nah, kelihatan kan ya? Boro-boro ya. Jadi nanti Bapak Ibu nanti lihat aja di depan ya. Ini nama-namanya sudah ada 85 orang termasuk sekolah minggu. Jadi nanti di situ ada pakai kendaraannya pribadi atau gereja. Ya, nanti gereja akan menyiapkan bis untuk kita semua. Jadi kalau Bapak Ibu, saya belum tercatat, langsung daftar ke Ibu Seli di sana ya. Ya 85 orang. Mari kita ramaikan ibadah ini dari Suryani 150 orang. Ada enggak ya? Ada 150 orang ya. Ayo, jangan lelah. Bapak Ibu yang dekat dari Cimahi bisa langsung ke sana, lebih dekat daripada ke sini lagi ya. Untuk tanggal 18 ini kita perlu pendaftarannya untuk ini menentukan siapa yang mau pakai kendaraan pribadi atau siapa yang pakai kendaraan bersama-sama. Plus juga katanya ada door prize. Jadi kalau Bapak Ibu nggak dicatat di sini sama seperti Bapak Ibu tidak tercatat dalam kerajaan surga ya. Ya kayak menang door prize. Nanti nama saya dicatat nggak di sana ya? Gitu ya. Ya puji Tuhan. Dan Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, dibuka juga kesempatan buat Bapak Ibu yang mau memberikan minuman, soft drink, kopi, teh susu dan lain sebagainya. Bisa daftar ke saya dan Ibu Seli juga ya. Dan 14 Mei itu bisa dikumpulkan. Kecuali yang minggu lalu saya sudah umumkan ada orang yang mau menyumbang es campur katanya sih. Es campur atau apalah. Itu bawa sendiri karena saya tidak bisi kabita ke saya nanti dihabisin ke saya semua ya. Ya, terus Bapak Ibu yang mau menyumbang juga makanan nanti bawa di sana untuk kita sama-sama makan. Sudah banyak ya, termasuk Ibu Susi mau nyumbang rujak dah. Coba perhatikan baik-baik, luar biasa. Jadi talenta-talenta yang ada di kita ini luar biasa, ibu-ibu luar biasa. Ada Tante Min ada enggak ya? Ada ya? Wah ini dia. Tante Min ini jago bikin apa ya? Buntil. Ya. Ibu Lena jago bikin sambal tapi masa sambal lainnya enggak ada buntil, ada buntilnya. Puji Tuhan, haleluya ya. Jadi ayo kita ramaikan kebaktian ini, kita hadir, kita bersama-sama bersuka cita. Karena Yesus sudah mati, bangkit dan naik ke surga dan dia berjanji juga akan datang kembali ya. Yuk kita ramaikan sama-sama. Jadi Bapak Ibu, pendaftaran ini ditutup tanggal 10 Mei. Betul ya? 10 Mei. 10 Mei ditutup, jadi nanti lepas
minggu depan saya daftar, wah sudah terlambat. Ya, jadi buru-buru selepas kebaktian ini Bapak Ibu daftar. Ya, puji Tuhan. Itu kegiatan bulan Mei, kegiatan bulan Juni. Kegiatan bulan Juni ada retret Abi setempat tanggal 26 sampai 28 Juni. Puji Tuhan. Berikut adalah jemaat yang berulang tahun di bulan April. Untuk Bapak Ibu saudara-saudara kasih yang dalam Tuhan yang berulang tahun, kami mengucapkan selamat ulang tahun, bahagia, sehat dan diberkati oleh Tuhan senantiasa. Haleluya, puji Tuhan. Himbauan kesehatan. Puji Tuhan, kita juga mendukung akan rekan-rekan kita yang tidak hadir saat ini, Bapak Sengseng, Bapak Sarumaha, dan puji Tuhan Pak Tandi bisa hadir, Bapak Lotaman dan Ibu Odang. Lalu pelayanan doa dan informasi, Bapak Ibu bisa lihat. Lalu kepada seluruh kaum wanita selesai ibadah, bisa tinggal di tempat untuk kita berlatih bersama-sama satu pujian untuk ibadah nanti di Wisma Shalom. Ibu-ibu, khusus ibu-ibu, ya, puji Tuhan. Kita akan nanti dibagi amplop persembahan persepuluhan. Bapak Ibu setelah pembagian ini kita akan berdoa syafaat, ya. Jadi nanti kita setiap hari Minggu ada doa syafaat yang akan yang berdoa nanti ada petugasnya. Setelah doa ini selesai, nanti kita akan menutup dalam doa berkat. Sebentar nanti Pak Yosi akan berdoa dan untuk petugas pelayan pembagi amplop perpuluhan dipersilahkan untuk maju ke depan. Mari kita bersatu dalam doa. Tiba saatnya jemaat Tuhan di tempat ini akan membawa persembahan persepuluhan sesuai dengan janji Tuhan. Mereka melakukannya dengan penuh sukacita dan ketaatan kepada Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Tuhan limpahkan berkat dan anugerah Tuhan dalam usaha pekerjaan mereka, dalam rumah tangga mereka. Tuhan yang pakai para hamba-hambamu yang melayani dan berkati senantiasa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahan. Takkan pernah ku bawa, Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. saya undang Bapak Aris untuk berdoa syafaat. Bapak Ibu tetap duduk. Bapak Ibu tetap duduk. Korban syukurku ini yang mengalir di hatiku Sebagai persembahanku sebagai persembahanku. Ini Tuhan kami mau Tuhan Haleluya. bersama sehati Tuhan kami berdoa buat Terima kasih. ibadah kenaikan Tuhan GB Patruyan di Badung Cimahi yang akan diadakan dengan 18 Mei 2023 di Wisma Shalom.
Kami berdoa pagi hari ini dengan sehati Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Biar sungguh Tuhan melalui ibadah kenaikan ini Tuhan melawat kami. Amin. Tuhan Engkau sungguh-sungguh Tuhan memberikan sukacita, memberikan kemenangan Tuhan, memberikan kami Tuhan sungguh-sungguh Tuhan kami mengenal Tuhan, kami boleh mengalami Engkau Tuhan. Haleluya. Mari Tuhan, setiap pelayan-pelayan Tuhan, setiap hamba-hamba Tuhan, setiap panitia Tuhan yang sudah mempersiapkan segala sesuatu, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus agar sungguh Tuhan Engkau yang Tuhan campur tangan, Engkau yang memberkati, Engkau yang sungguh melalui acara ini kami boleh merasakan sukacita, damai sejahtera-Mu Tuhan mengalir, dan kami boleh Tuhan sungguh-sungguh Tuhan mengalami Tuhan melalui acara ini Bapa. Haleluya. Terima kasih, kami berdoa buat tempatnya, kami berdoa buat segala yang kami perlukan, transportasi Tuhan, hal-hal yang kami perlukan di dalam nama Tuhan Yesus. Allah yang menyediakan yang terbaik, Allah yang sungguh Tuhan ada buat kami, dan Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sungguh Tuhan memberikan Tuhan sukacita-Mu atas kami. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, segala apapun Tuhan yang menjadi hambatan, rintangan di dalam nama Tuhan, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati, dan Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, dan kami boleh merasakan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami juga berdoa buat retreat Abi Sekolah Minggu Suryani Tuhan, 26 sampai 28 Juni 2023. Tuhan Kami Yesus. berdoa Tuhan melalui acara ini Tuhan, sungguh Engkau melawat anak-anak-Mu Tuhan, terutama mereka yang sungguh-sungguh Tuhan di masa kecil, di masa mereka Tuhan boleh mengenal Tuhan dengan benar. Mereka boleh mengalami Tuhan, mereka boleh mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa bersama Amin, dengan Tuhan. Engkau Tuhan. Sehingga Tuhan anak-Mu menjadi Tuhan, anak-anak yang menjadi harapan Tuhan, harapan yang di masa depan Tuhan buat gereja-Mu, buat Yes, Tuhan. bahkan buat bangsa dan negara ini Tuhan. Amin, Kami Tuhan. berdoa buat anak-anak sekolah minggu, pengenalan akan Tuhan yang benar akan Engkau, dan sungguh Tuhan melalui acara ini Tuhan dapat Tuhan Engkau Tuhan bekerja dengan luar biasa melalui anak ini. Terima kasih Bapa. Berdoa buat panitia, berdoa buat segala sesuatu yang diperlukan Tuhan, tempat dan pembicara-pembicaranya Tuhan, segala yang diperlukan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Allah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan, Allah yang campur tangan, dan sungguh Allah yang ada buat apapun yang dikerjakan Amin, Tuhan. Bapak. Amin. Terima kasih Bapak. Tak lupa juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia, bangsa di mana kami Tuhan boleh mengenal Tuhan, bangsa di mana kami boleh lahir, dan sungguh Tuhan kami percaya Tuhan mengasihi bangsa kami Indonesia. Tuhan sungguh peduli buat bangsa kami Bapak. Pagi ini kami berdoa buat segala sesuatu yang terjadi di bangsa ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yakin dan kami percaya bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa indah buat bangsa ini. Engkau mengasihi bangsa kami, Engkau mengasihi pemerintahan bangsa kami, Engkau mengasihi orang-orang yang Tuhan sungguh Tuhan Engkau mengasihi Tuhan setiap apapun yang dialami bangsa ini Bapa. Terutama Tuhan pasca pandemi, perekonomian kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan bangkitkan kembali Tuhan. Tuhan Engkau yang sungguh menopang perekonomian bangsa ini. Haleluya. Engkau berdoa buat keamanan, berdoa buat Tuhan pemilu 2024 nanti Benar, Bapa. Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami rindukan Tuhan pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang semuanya berasal dari Engkau Bapa. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan bangsa dan negara Indonesia ke dalam tangan-Mu. Pagi ini kami juga memberkati dari Sabang sampai Merauke, diberkati bangsa ini oleh nama-Mu, diberkati oleh nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Glory. Mari kita akhiri ibadah raya kita pagi hari ini. Sebelum kami, oh Tuhan, meninggalkan tempat ini, kami berdoa Tuhan buat jemaat Tuhan dalam pergumulan kesehatan mereka. Oh Tuhan, yang nama-namanya telah disebutkan tadi satu persatu, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang menjamah, Tuhan yang menyembuhkan, memulihkan dengan sempurna dalam nama Yesus. Tangan Allah yang Maha Kuasa telah menjamah mereka saat ini Bapa. Terima kasih Bapa, kuatkan dan teguhkan iman percaya mereka, dan boleh tetap setia kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, dan memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat oh Tuhan remaja kaum muda
mereka yang kuliah, yang sekolah, yang sedang menyelesaikan tugas-tugas akhir. Tuhan yang turut campur tangan Tuhan. Tuhan yang berikan hikmat dan kepintaran dan mereka boleh berhasil. Oh Tuhan, nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan buat seluruh sidang jemaat Tuhan. Oh Tuhan, dalam setiap keluarga, oh Tuhan, dalam setiap usaha pekerjaan mereka, oh Tuhan, dalam kehidupan rohani mereka, kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan yang berkati, Tuhan yang kuatkan dan teguhkan iman percaya mereka, dan boleh mengalami pertumbuhan, pengenalan akan Tuhan ada selalu dalam kehidupan umat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat mereka yang mencari pekerjaan. Oh Tuhan, Kau berkati, Tuhan menyediakan pekerjaan yang terbaik. Oh terima kasih Bapa. Saatnya kami berdoa Tuhan, buat oh Tuhan, jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang bulan April, yang tadi nama-nama telah disebutkan satu persatu. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, turun berkat dan anugerah Tuhan, kesehatan, kebahagiaan, oh Tuhan, panjang umur, oh Tuhan, turun atas mereka, dan Tuhan yang menyertai, melindungi di masa-masa yang akan datang. Tuhan yang memberkati mereka senantiasa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur buat semuanya, buat seluruh umat Tuhan yang hadir pagi hari ini, buat mereka yang mengikuti ibadah online. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai, Tuhan yang berkati, dan Tuhan lindungi senantiasa. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke tempat dan rumah kami masing-masing. Kami mau penyertaan, perlindungan Allah yang sempurna atas kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati usaha dan pekerjaanmu, Tuhan meneguhkan dan menguatkan iman percayamu, dan melimpahkan kasih karunia. Pulanglah, terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah, yang bersumber dari Allah Bapa, di dalam putranya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kuasa Roh Kudus memimpin, menyertai seluruh jemaat Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang beri menang, Yesus namanya. Bersama-sama peganglah tangan